Acara Detik Jateng Jogja Award 2024 telah sukses digelar di Pandanaran Grand Ballroom Padma Hotel Semarang pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024. Ini merupakan sebuah ajang penghargaan yang merayakan kontribusi positif dari berbagai institusi, entitas, tokoh teladan, dan komunitas di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Dalam acara tersebut, lebih dari 20 penerima penghargaan diakui atas inovasi dan dedikasi mereka dalam berbagai bidang. Penghargaan dibagi menjadi 6 kluster, termasuk Anugerah Inovasi Program Pembangunan Terpuji, Anugerah Program Ekonomi Terpuji, dan Anugerah Program Bisnis Terpuji. Proses seleksi para penerima penghargaan melibatkan serangkaian penilaian yang ketat oleh tim asesmen, berdasarkan indikator keberhasilan program dan aksi nyata yang telah dilaksanakan. Acara ini juga dimeriahkan oleh artis Elizabeth Sudira dan Pongki Barata, dan disiarkan secara live streaming di Detik Jateng, Detik Jogja, dan Detikcom. Pada Detik Jateng Jogja Award 2024, terdapat beberapa pemenang utama yang diakui atas kontribusi positif mereka di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Berikut adalah daftar pemenang utama dari 6 kluster, lengkap dengan kategori penghargaannya masing-masing. A. Anugerah Inovasi Program Pembangunan Terpuji. Pemerintah Kabupaten Kebumen kategori Peningkatan Mutu Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Blora kategori Akselerasi Pembangunan Infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Klaten kategori Program Ketahanan Pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kategori Akuntabilitas Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Demak kategori Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan. B. Anugerah Program Ekonomi Terpuji. Apresiasi khusus bagi program-program institusi instansi, lembaga yang mengarah kepada perbaikan roda ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penerimanya ialah Pemerintah Kabupaten Sragen kategori Inovasi Program Ramah Investasi. Pemerintah Kota Semarang kategori Program Pengendalian Inflasi. Pemerintah Kabupaten Sleman kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting. Pemerintah Kabupaten Wonogiri kategori Reformasi Birokrasi Penunjang Ekonomi Daerah. C. Anugerah Program Bisnis Terpuji. Diberikan kepada entitas usaha, bisnis yang berkontribusi pada percepatan pembangunan daerah. Penerimanya ialah PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY kategori Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka. Kategori Komitmen dalam Pelestarian Lingkungan. D. Anugerah Figur Akselerator Pembangunan. Penghargaan dialamatkan kepada individu-individu berprestasi dan menunjukkan dedikasi besarnya terhadap kemajuan daerah. Penerimanya ialah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah, LKPP, Dr. Hendrar Prihadi, SE, MM kategori Akselerator Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan kategori Inovator Perlindungan dan Pengayoman Masyarakat. Pendiri dan Direktur Detek Engineering, Arfian Fuadi kategori Inovator Teknologi Industri Kecil Menengah. Wakil Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Surakarta PMS Sumartono Hadinoto kategori Advokasi HAM dan Kesetiakawanan Sosial. Petani asal Dusun Dali, Bulukerto, Wonogiri, Mbah Sadiman kategori Pelestari Lingkungan. Kapolda Jateng, Irjen Pol. Der. Ahmad Lutfi, SSet, Mak. SH kategori Perawat Demokrasi dan Keamanan Masyarakat. Pengasuh Pondok Pesantren Syubanul Waton Api Tegalrejo Magelang, Kiai Haji M. Yusuf Cutlori atau Gus Yusuf kategori Akselerator Pesantren Entrepreneur. E. Anugerah Komunitas Penggerak Terdepan. Diberikan kepada kelompok masyarakat yang mendedikasikan organisasinya untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat. Penerimanya ialah Komunitas Resan Gunung Kidul kategori Pelestarian Lingkungan Hidup. Komunitas Joli Jolan Solo kategori Penggerak Aksi Sosial Kolaboratif. Perkumpulan Kopi Semawis Semarang kategori Pelopor Akulturasi Budaya. F. Anugerah Adiluhung. Penghargaan khusus kepada figur teladan yang telah paripurna mendarmabaktikan hidupnya bagi negara. Penerimanya ialah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kontribusi untuk Republik Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dr. Lo Xiao Ging, Dokter Dermawan di kalangan masyarakat Kota Solo. Program Ekonomi Terpadu adalah sebuah inisiatif yang menggabungkan berbagai program dan strategi untuk memperbaiki roda ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah LKPP, Republik Indonesia, Hendrar Prihadi, mendapatkan penghargaan Akselerator Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM dalam Detik Jateng Jogja Award 2024. Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah dilakukan oleh Hendrar Prihadi yang berkontribusi terhadap pemberian penghargaan ini. Memperkuat layanan e-katalog, Hendrar Prihadi fokus pada peningkatan layanan e-katalog untuk membuatnya lebih transparan dan cepat. Pro produk dalam negeri, dia mengadvokasi penggunaan produk-produk dalam negeri, mendukung pertumbuhan industri lokal. Pro unit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Hendrar Prihadi juga termasuk pemberdayaan UMKM, yang merupakan tulang punggung ekonomi banyak komunitas di Indonesia. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan dedikasi Hendrar Prihadi dalam memajukan ekonomi lokal dan mendukung UMKM, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selamat kepada Hendrar Prihadi atas penghargaan yang diterima.